Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pelajaran IPA untuk kelas 9. Kali ini materi yang akan dipelajari tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Teknologi reproduksi merupakan cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mendapatkan individu baru yang mempunyai sifat unggul dan dapat dilakukan secara cepat. Teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti bahan makanan yang lebih baik dan keseimbangan populasi. Baik, kita akan bahas yang pertama untuk teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ada 3 macam teknologi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hidroponik, kemudian vertikultur, dan yang ketiga adalah kultur jaringan. Kita mulai yang pertama untuk hidroponik. Hidroponik merupakan teknik perkembangbiakan tanaman yang tidak menggunakan media tanah, akan tetapi menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air. Media pengganti tanah adalah berupa pasir, batu apung, arang sekam, air, dan batu sungai. Beberapa jenis sayuran dan buah-buahan sudah berhasil dibudidayakan dengan teknik hidroponik. Contohnya adalah selada, paprika, tomat, dan sebagainya. Baik, kita akan lihat kelebihan dari hidroponik. Seiring semakin menyempitnya lahan pertanian, maka teknik hidroponik ini dapat menjadi pilihan yang tepat karena tidak memerlukan lahan yang luas. Kemudian, kelebihan yang kedua, tanaman dapat tumbuh lebih cepat dan tentunya hasil panen akan melimpah. Yang ketiga, ramah lingkungan, kemudian resiko terkena hama penyakit lebih rendah, dan kelebihan yang keempat, memiliki hasil tanaman yang tentunya berkualitas tinggi. Baik, tentunya selain kelebihan, hidroponik juga mempunyai kekurangan. Kita lihat. Pada teknik hidroponik, ini diperlukan keterampilan khusus untuk membuat perangkat tanamnya. Dan tentunya diperlukan pula ketelitian yang berlebih ketika meracik nutrisi yang diperlukan untuk tanamannya. Baik, kita lanjut untuk tahapan teknik hidroponik. Di sini ada 3 tahapan teknik. Tahapan yang pertama yaitu pembibitan. Bibit tanaman hidroponik ini harus disemai terlebih dahulu untuk mendapatkan benih yang terbaik ketika ditanam. Kemudian teknik yang kedua adalah membuat media tanam. Media tanam dapat dibuat dari botol air mineral. Potong botol menjadi 2 bagian, kemudian dilubangi. Selanjutnya adalah teknik yang ketiga yaitu perawatan. Apabila bibit sudah dipindahkan ke dalam botol, maka tanaman hidroponik perlu dirawat secara berkala. Baik, kita lanjut untuk teknologi reproduksi yang kedua, yaitu vertikultur. Vertikultur ini merupakan teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau secara vertikal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah tanaman pada lahan yang sempit secara optimal. Lanjut ke teknologi reproduksi yang ketiga, yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan upaya perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengambil bagian tumbuhan, misal diambil selnya, jaringan, atau organnya. Bagian tumbuhan yang diambil tersebut kemudian ditumbuhkan pada kondisi steril di dalam medium yang mengandung nutrisi. Kemudian bagian tumbuhan yang ditanam akan dapat menghasilkan tanaman baru yang identik dengan induknya dalam jumlah yang besar. Inilah tujuan dari kultur jaringan. Kemudian teknik kultur jaringan ini dilakukan pada tanaman yang mempunyai kendala dalam perkembangbiakan secara generatif. Misalnya karena tidak ada biji yang dihasilkan atau karena tidak mempunyai endosperma seperti pada tanaman anggrek.
Jadi, kultur jaringan sebenarnya memanfaatkan sifat totipotensi dari suatu tanaman, yaitu kemampuan setiap sel untuk menjadi individu yang sempurna. Baik, kita akan lihat kelebihan dari kultur jaringan. Yang pertama, individu baru yang terbentuk mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Kemudian, tanaman bebas dari penyakit karena dilakukan secara asektif. Yang ketiga, sangat ekonomis dan komersial karena bahan tanaman awal yang diperlukan hanya sedikit. Dan kelebihan yang keempat, tentunya akan dihasilkan anakan dalam jumlah yang besar. Inilah kelebihan dari kultur jaringan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi reproduksi pada hewan. Ada dua yang akan dibahas, yaitu yang pertama inseminasi buatan atau dikenal dengan kawin suntik. Kemudian yang kedua adalah cloning. Baik, kita bahas yang pertama untuk inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini merupakan proses memasukkan cairan sperma dari hewan pejantan unggul ke dalam saluran reproduksi hewan betina dengan bantuan manusia. Hal ini biasanya dilakukan pada hewan ternak, contohnya adalah sapi. Kita akan lihat tujuan dari inseminasi buatan. Yang pertama adalah untuk memperbaiki mutu genetika hewan ternak. Kemudian yang kedua, meningkatkan angka kelahiran ternak secara cepat dan teratur. Yang ketiga, menghemat biaya karena tidak harus mendatangkan pejantan unggul. Dan yang keempat adalah mencegah terjadinya penularan dan penyebaran penyakit pada hewan ternak. Baik, lanjut ke bahasan yang terakhir yaitu cloning. Cloning ini merupakan suatu teknik reproduksi secara aseksual yang menggunakan sel tubuh atau disebut sel somatis dari makhluk hidup. Tujuannya adalah supaya individu baru yang diperoleh memiliki sifat yang mirip dengan induknya tanpa dilakukan fertilisasi. Baik, kita akan lihat proses atau mekanisme dari cloning. Mekanisme cloning ini dimulai dari inti sel somatik yang dimasukkan ke dalam sel telur yang tidak dibuahi dan sudah dihapus inti selnya. Kemudian dijaga sampai terbentuk embrio. Embrio tadi selanjutnya ditempatkan ke dalam induk pengganti dan berkembang di dalam induk tersebut. Ini berarti hewan hasil cloning merupakan duplikat sama persis dengan induknya. Nah, untuk teknik cloning ini berhasil dilakukan oleh Ian Wilmut dan rekan-rekannya yang berhasil mengkloning domba yang diberi nama dengan domba Dolly. Keberhasilan cloning Dolly sangat menggemparkan, akan tetapi Dolly kemudian disuntik mati. Itulah salah satu kelemahan dari cloning. Jika proses cloning gagal, maka dapat mengakibatkan kecacatan pada spesies. Contohnya pada domba Dolly tadi, yang akhirnya disuntik mati karena domba Dolly mengidap penyakit kanker paru-paru. Itulah tadi bahasan kita mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sekian untuk pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.